Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 7 komunikasi antar budaya. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang isu-isu komunikasi antar budaya. Sebelum itu, di sini anggotanya ada 5 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rizka Ramadhani. Kemudian ada Khairunisa Irmalia. Kemudian ada Raffi Alina Majid, Muhammad Rafli, dan terakhir ada Ibnu Rizal Mutafaki. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Khairunisa Irmali. Terdapat beberapa isu-isu utama atau penghalang dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah perbedaan bahasa atau linguistik. Penghalang yang paling jelas adalah perbedaan bahasa, yang ini tidak hanya mencakup ketidakmampuan untuk berbicara atau memahami bahasa lain, tetapi juga masalah-masalah yang lebih halus, seperti yang pertama, penerjemahan yang tidak akurat. Kemudian, ada jargon, penggunaan jargon dan slang, dan interpretasi nonverbal. Kita akan bahas bersama dari penerjemahan yang tidak akurat. Terjemahan kata demi kata seringkali gagal menangkap makna, nuansa, atau konteks budaya yang dimaksud. Kemudian yang kedua ada penggunaan jargon dan slang. Penggunaan istilah khusus, kiasan, atau bahasa gaul dalam satu budaya mungkin sama sekali tidak dapat dipahami atau bahkan menyinggung di budaya lain. Yang ketiga yaitu interpretasi nonverbal. Bahasa tubuh, kontak mata, sentuhan, dan penggunaan ruang atau proksemik bervariasi secara signifikan antar budaya dan dapat disalahartikan. Contohnya adalah aturan tentang sentuhan yang sangat bervariasi. Beberapa budaya dikenal sebagai budaya kontak, yakni sering menyentuh lengan, punggung, atau bahu saat berbicara, yang berarti menunjukkan kehangatan. Sementara itu, budaya lain adalah budaya non-kontak, di mana sentuhan di luar jabatan tangan formal dianggap tidak pantas atau mengganggu. Yang kedua adalah stereotip dan prasangka. Stereotip adalah generalisasi yang berlebihan tentang kelompok budaya dan prasangka adalah sikap negatif yang terbentuk sebelumnya terhadap kelompok tersebut. Keduanya bertindak sebagai filter yang mendistorsi komunikasi. Yang pertama, ekspektasi yang dibentuk sebelumnya. Orang mungkin mengabaikan, salah menafsirkan, atau hanya memperhatikan informasi yang sesuai dengan pandangan stereotip mereka tentang budaya lain. Yang kedua adalah etnosentrisme, yaitu keyakinan bahwa budaya sendiri lebih unggul dari budaya lain. Hal ini dapat menyebabkan sikap merendahkan atau menolak praktik komunikasi budaya lain. Yang ketiga yaitu bias penafsiran. Pesan dari seseorang dari budaya yang distereotipkan secara negatif mungkin secara otomatis ditafsirkan sebagai hal yang kurang kredibel, bermusuhan, atau tidak kompeten. Yang ketiga adalah kecemasan dan ketidakpastian. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang dari budaya yang sangat berbeda, dapat memicu perasaan cemas yang dikenal sebagai kecemasan antar budaya. Misalkan ketika kita berhadapan dengan orang asing, kita memiliki sedikit petunjuk tentang bagaimana mereka akan berperilaku yang dapat menyebabkan komunikasi yang hati-hati, kaku, atau menghindari resiko. Itu adalah sebuah ketidakpastian yang tinggi. Yang selanjutnya adalah ketakutan akan kesalahan. Kekhawatiran akan menyinggung atau mempermalukan diri sendiri dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari interaksi. Nah, yang selanjutnya yang lebih dekat dengan kita yaitu culture shock, yaitu merasa tertekan, bingung, atau cemas saat memasuki lingkungan budaya yang baru atau asing. Nah, yang keempat adalah asumsi kesamaan universal. Asumsi yang keliru bahwa orang dari budaya lain akan berpikir, merasakan, atau berperilaku dengan cara yang sama seperti budaya sendiri adalah salah satu penghalang yang paling sering terjadi. Pola pikir kita sama saja, sementara ada beberapa kesamaan universal yang berfokus hanya pada kesamaan dapat menyebabkan kita mengabaikan perbedaan budaya yang signifikan yang memengaruhi komunikasi. Inti dari tantangan komunikasi antar budaya adalah kegagalan untuk menyadari bahwa perilaku dan makna tidak bersifat universal, melainkan dibentuk oleh sistem kepercayaan dan konteks budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya secara lebih rinci. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada isu-isu konteks dan nilai budaya. Nah, ini menjadi 2 poin. Yang pertama itu ada dimensi konteks komunikasi. Nah, di sini juga terbagi menjadi 2 poin.
Yang pertama itu ada budaya konteks tinggi atau high context. Komunikasi dalam budaya konteks tinggi sangat bergantung pada informasi nonverbal, hubungan yang terjalin, dan pengetahuan bersama atau sejarah dan latar belakang antara para pihak. Makna seringkali tersirat, tidak diungkapkan secara eksplisit dalam kata-kata. Dalam lingkungan ini, membangun kepercayaan dan hubungan pribadi menjadi prioritas utama, bahkan lebih penting daripada kontrak tertulis. Komunikasi cenderung tidak langsung dan seringkali diperlukan waktu lama untuk memahami seluruh pesan karena banyak informasi bergantung pada konteks situasional dan interpretasi dari isyarat halus. Nah, yang kedua itu ada budaya konteks rendah atau low konteks. Nah, sebaliknya, komunikasi dalam konteks rendah sangat mengandalkan pesan verbal yang eksplisit, jelas, dan lugas. Pesan harus disampaikan secara langsung, terperinci, dan logis untuk menghindari ambiguitas atau salah tafsir. Dalam budaya ini, nilai diletakkan pada efisiensi dan hasil yang cepat, di mana kontrak tertulis dan prosedur hukum berfungsi sebagai dasar kepercayaan utama, bukan hubungan pribadi. Orang-orang dalam budaya konteks rendah cenderung terbiasa memisahkan antara kehidupan profesional dan pribadi. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang isu-isu konteks dan nilai budaya. Poin berikutnya itu dimensi nilai budaya. Nah, ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu individualisme versus kolektivisme. Nah, isu ini menentukan sejauh mana individu terintegrasi ke dalam kelompok sosial. Budaya individualis menekankan pada pencapaian individu, kemandirian, dan hak-hak pribadi. Komunikasi di sini cenderung langsung dan berorientasi pada tugas, di mana kepentingan diri sendiri atau keluarga inti lebih diutamakan. Sementara itu, budaya kolektivis mengutamakan loyalitas, keharmonisan kelompok, dan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi. Komunikasi kolektif cenderung tidak langsung dan hati-hati, terutama untuk menjaga wajah atau harga diri anggota kelompok dan menghindari konflik terbuka yang dapat merusak hubungan sosial. Nah, yang kedua itu ada jarak kekuasaan atau power distance. Jarak kekuasaan mengukur sejauh mana anggota masyarakat yang kurang kuat menerima dan mengharapkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, hierarki sangat dihormati dan diterima sebagai norma sosial. Atasan dan bawahan memiliki peran yang berbeda dan komunikasi formal. Sebaliknya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan rendah, ada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan komunikasi cenderung lebih partisipatif, terbuka, dan informal dengan bawahan merasa lebih nyaman untuk menyampaikan ide atau menantang keputusan atasan. Yang terakhir itu ada menghindari ketidakpastian. Nah, isu ini mencerminkan sejauh mana anggota budaya merasa tidak nyaman atau terancam oleh situasi yang tidak pasti atau ambigu. Budaya dengan penghindaran ketidakpastian tinggi cenderung mencari aturan, struktur, dan prosedur yang ketat untuk membuat masa depan lebih terprediksi, dan mereka kurang toleran terhadap ide-ide atau perilaku yang menyimpang dari norma. Dalam komunikasi, mereka seringkali membutuhkan detail yang lengkap dan menghindari resiko. Sementara itu, budaya dengan penghindaran ketidakpastian rendah lebih santai, fleksibel, dan toleran terhadap ambiguitas, perubahan, serta ide-ide yang inovatif. Selanjutnya ada dampak dan tantangan dalam interaksi lintas budaya. Dampak interaksi lintas budaya terjadi ketika individu atau kelompok dari latar belakang budaya berbeda itu saling bertemu, berkomunikasi, dan bekerja sama. Nah, yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman toleransi antar budaya. Interaksi lintas budaya membantu seseorang memahami bahwa setiap budaya memiliki logika, sistem nilai, dan tradisi yang berbeda. Nah, dampak positif yang kedua yaitu memperkaya cara pandang atau memperkaya perspektif. Saat individu bersentuhan dengan budaya lain, ia terpapar pada cara berpikir, gaya komunikasi, dan pendekatan hidup yang beragam. Lalu dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi.
Banyak penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tim yang terdiri dari anggota berlatar belakang budaya yang berbeda itu cenderung lebih kreatif. Lalu dampak positif yang keempat yaitu pengembangan kompetensi komunikasi antar budaya. Berinteraksi dengan orang dari budaya lain itu membuat individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih adaptif. Lalu dampak positif yang kelima yaitu memperkuat identitas dan menyadarkan nilai budaya sendiri. Ketika bertemu budaya lain, seseorang justru menjadi sadar dan lebih memahami budayanya sendiri. Dampak positif yang keenam yaitu mendorong adaptasi dan keluasan pribadi. Orang yang terbiasa berinteraksi lintas budaya cenderung lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu kesalahpahaman atau miscommunication. Interaksi lintas budaya sering menimbulkan salah tafsir baik dalam bahasa verbal maupun non-verbal. Dampak negatif yang kedua yaitu konflik nilai dan norma. Perbedaan dalam memandang waktu, hierarki, relasi gender, privasi, dan kebebasan sering menjadi sumber ketegangan. Lalu dampak negatif yang ketiga ada stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Stereotip muncul ketika seseorang menilai budaya lain berdasarkan generalisasi sempit. Lalu yang keempat ada culture shock. Culture shock adalah rasa bingung, stres, atau terasing ketika seseorang berada di budaya baru. Ini terjadi ketika adanya perbedaan nilai, kebiasaan, hingga pola komunikasi. Lalu ada dampak negatif yang kelima, adaptasi menjadi berat. Tidak semua orang mudah menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Dampak negatif yang keenam yaitu dominasi budaya atau culture domination. Di beberapa situasi, interaksi lintas budaya justru dapat menyebabkan budaya minoritas itu tersisih atau kehilangan identitasnya. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam interaksi lintas budaya. Selain dampak, terdapat tantangan yang harus dipahami agar interaksi lintas budaya bisa berjalan efektif. Nah, apa aja sih tantangannya? Nah, di sini tantangan yang pertama adalah perbedaan bahasa dan simbol-simbol komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi utama dan perbedaan bahasa sering menjadi kendala besar. Lalu tantangan yang kedua ada perbedaan cara berkomunikasi direct versus indirect. Budaya Barat cenderung komunikatif secara langsung, yaitu direct communication, sementara budaya Asia atau Timur Tengah lebih menyukai cara tidak langsung atau indirect. Lalu tantangan yang ketiga ada perbedaan norma sosial. Norma mengenai sopan santun, hierarki, otoritas, ekspresi emosi, dan kedekatan fisik sangat bervariasi antar budaya. Tantangan yang keempat yaitu sistem nilai yang berlawanan. Contohnya, budaya individualistik menekankan kebebasan personal, sementara budaya kolektivistik menekankan kebersamaan. Budaya maskulin menonjolkan kekuatan dan kompetisi, sedangkan budaya feminim lebih menghargai empati dan harmoni. Lalu tantangan yang kelima adalah tantangan identitas dan perasaan terasing. Individu dapat merasa terasing atau tidak menjadi bagian ketika masuk ke budaya baru. Mereka mungkin mengalami dilema identitas. Lalu tantangan yang terakhir itu adalah hambatan sosial dan kebijakan. Di beberapa negara atau lingkungan kerja, terdapat regulasi atau kebijakan tertentu yang membuat interaksi lintas budaya terasa terbatas. Misalnya, pembagian ruang ibadah, aturan berpakaian, atau batasan penggunaan bahasa tertentu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengembangkan komunikasi antar budaya dalam bentuk solusi. Sebelumnya kita ada 3 prinsip dasar solusi. Yang pertama yaitu belajar memahami perbedaan. Ini dalam bentuk mindset ya. Ini soal cara berpikir sebelum kita melakukan sebuah tindakan atau berpikir sebelum bertindak. Kita perlu sadar bahwa orang lain wajar punya nilai, aturan, sopan santun, gaya humor, cara mengungkapkan emosi, dan cara mengambil keputusan yang berbeda dengan kita. Lalu, prinsip yang kedua yaitu mengatur cara berkomunikasi. Nah, ini masuknya dalam bentuk skill.
Ini bukan lagi soal niat baik saja, tetapi soal keterampilan teknis saat berbicara dan mendengarkan orang dari budaya lain berbicara. Contohnya, kita bisa memilih kata yang jelas dan mudah untuk dipahami, yang sederhana. Kita menghindari candaan-candaan yang mengarah kepada konteks yang negatif, seperti kita ngatain dia gitu. Dan kita juga bisa memperlihatkan atau memperhatikan gestur tubuh kita, bahasa tubuh kita saat berbicara. Apakah cocok sesuai dengan yang kita omongkan atau tidak. Lalu prinsip dasar yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, ini masuk ke dalam sistem atau aturan. Nah, pada titik ini levelnya bukan hanya individu, tetapi sudah main di tingkat organisasi lah atau sosial ya. Semisal kita bisa untuk membuat kesepakatan dalam forum untuk saling menghormati, nggak boleh menghina, nggak boleh mengejek budaya-budaya lain gitu. Dan kita juga memberi ruang yang seimbang, jangan pilih kasih. Misalkan gara-gara dia dari budaya asing, kita nggak ngasih dia forum atau kesempatan sesuai atau setara dengan orang-orang yang satu budaya dengan kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu solusi pada level individu. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu solusi pada level individu. Jadi masuknya itu apa sih yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang gitu. Yang pertama, kita harus bersikap terbuka dan tidak cepat menjudge. Gimana tuh? Kita nggak boleh langsung semisal menilai, semisal orang itu bahasanya aneh gitu, omongannya kasar, omongannya kurang sopan gitu, hanya karena intonasi atau gaya bicaranya berbeda dengan kita. Usahakan kita mencari tahu dulu atau tabayun dulu. Jadi maksudnya itu apa gitu, dia berkata begitu dengan nada yang lembut atau enggak. Kita mencari tahu budaya itu sebetulnya gimana sih cara bicara normalnya gitu, biar kita nggak mudah tersinggung. Lalu selanjutnya, belajar dasar budaya lawan bicara. Nah, ini yang tadi saya barusan ucapkan. Minimal kita tahulah cara normal mereka berbicara itu seperti apa, kebiasaan umum mereka seperti apa, topik sensitif yang ada pada budaya mereka apa. Nah, sapaan yang kira-kira biasa mereka gunakan apa. Nah, agar komunikasi kita terjalin dengan baik. Selanjutnya yaitu latihan mendengar aktif. Yaitu kita harus fokus dulu mendengarkan apa yang ia katakan. Jangan sibuk menyiapkan bantahan. Ulangi inti ucapan lawan bicara, jadi maksudmu ini ya gitu. Dan jangan kita salah paham atau malah menyimpulkan suatu kesimpulan yang sebetulnya tidak selaras dengan apa yang dia maksud. Nah, poin yang keempat yaitu menyesuaikan gaya bahasa. Kalau lawan bicara kita lebih to the point gitu, usahakan kita juga menggunakan bahasa yang to the point, nggak bertele-tele, nggak kesana kemari dulu dan lain sebagainya. Atau semisal dia berbicara dengan nada yang halus, usahakan kita juga mengikutilah bagaimana cara dia berbicara. Oke, kita masuk ke sub selanjutnya, solusi di level kelompok atau level organisasi ya, pada level organisasi.
atau sosial. Oke, kita langsung ke poin pertama, pelatihan dan kegiatan lintas budaya. Nah, adanya kita mengadakan atau mengikuti pelatihan dan kegiatan lintas budaya agar kita semakin tahu gitu budaya-budaya asing, sehingga kita tidak mudah untuk tersinggung atau salah paham dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, selanjutnya yaitu aturan komunikasi yang disepakati. Nah, dalam forum itu harus ada peraturan yang disepakati. Semisal dalam rapat, semua orang mendapat giliran bicara, tidak memotong, tidak menghina perbedaan antara satu dan yang lain. Dan semisal ada yang tersinggung pula, usahakan kita bikin peraturan untuk bisa klarifikasi gitu. Maksudnya ya kayak tabayun lah, sehingga sesaat setelah perkumpulan itu selesai tidak ada kesalahpahaman atau emosi yang terpendam. Oke, poin selanjutnya yaitu gunakan bahasa penghubung yang sama. Ya, semisal kalau orang di dalam forum itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia, ya ngomongnya bahasa Indonesia semua, jangan pakai bahasa daerah. Dan poin yang keempat yaitu media digital sehat. Banyak sekali ya, pasti mahasiswa sekarang ada grup WhatsApp, ada Discord sendiri, ada Line, ada Instagram yang biasanya udah dibikin grup ya di dalam aplikasi tersebut. Nah, begitu pula dalam virtual atau online, kita juga harus menjaga adab-adab atau peraturan-peraturan yang berlaku pada kehidupan nyata, yaitu kita nggak ngejek dalam ketikan tersebut, ya usahakan apa yang kita lakukan pada dunia nyata juga kita aplikasikan pada dunia digital. Oke, kita langsung. Jadi pada intinya solusi utama untuk meningkatkan komunikasi antar budaya adalah mengubah sikap, yaitu lebih terbuka, tidak cepat menjudge, dan mau belajar memahami perbedaan. Lalu setiap individu perlu melatih kemampuan mendengar aktif, mengklarifikasi maksud lawan bicara, dan menyesuaikan gaya bahasa dengan latar budaya yang teman kita pakai gitu. Nah, pada level kelompok, komunikasi lintas budaya bisa diperkuat lewat kegiatan bersama seperti pelatihan singkat serta komunikasi yang disepakati. Dan inti yang terakhir yaitu penggunaan bahasa penghubung yang sama dan etika berkomunikasi di media digital sangat penting untuk mencegah konflik antar budaya. Yang terakhir, kesimpulan, interaksi lintas budaya merupakan proses penting di era globalisasi karena mempertemukan individu dari latar belakang nilai, norma, dan gaya komunikasi yang berbeda. Dalam hal konteks komunikasi, budaya konteks tinggi bergantung pada isyarat nonverbal dan hubungan personal, sedangkan budaya konteks rendah mengandalkan pesan verbal yang langsung dan jelas. Perbedaan nilai budaya seperti individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, serta tingkat penghindaran ketidakpastian juga sangat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan memahami dunia sosial. Interaksi semacam ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya toleransi, kreativitas, kompetensi, komunikasi, dan juga kemampuan adaptasi. Namun interaksi lintas budaya juga menghadirkan tantangan seperti kesalahpahaman, konflik nilai, stereotip,
culture shock hingga dominasi budaya. Lalu untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan prinsip dasar solusi yang mencakup perubahan mindset, peningkatan keterampilan komunikasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Karena pada level individu, sikap terbuka, kemampuan mendengar aktif, pemahaman dasar budaya lain, serta kemampuan menyesuaikan gaya bahasa menjadi kunci penting dalam membangun komunikasi efektif. Terima kasih.